Pernah ngalamin pembaca protes sama ending cerita kita? Sire juga pernah. Sebelum marah, cek yuk apa kita melakukan satu dari kesalahan ini. Kalau nggak hati-hati, ending yang kita tulis bisa bikin cerita kita jadi ambiar karena kurang memuaskan hingga bikin pembaca makin kesel sama kita. Di video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan penulis pemula saat merancang ending cerita. Bakalan ada solusi paling praktis tentang masalah ini di akhir video. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Shire Show, di mana kamu bisa mendapatkan tutorial kepenulisan baik tentang platform premium, branding penulis, review buku, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai ya. Siap-siap buat evaluasi mandiri naskah kalian. Let's go! Kesalahan pertama, ending terlalu cepat. Kita semua pasti pernah ketemu cerita yang seru banget konfliknya. Terus tiba-tiba selesai gitu aja dalam satu paragraf. Rasanya kayak, udah? Nah, ini masalah besar karena pembaca nggak dikasih kesempatan buat napas dan memahami dampak dari akhir cerita. Bayangkan ada cerita sebuah petualangan besar di mana karakter utama bertarung sengit lawan penjahat, terus tiba-tiba penjahat jatuh aja ke jurang. Semua aman, tamat. Kurang satisfying kan? Karena itu, pembaca butuh lebih dari sekadar penyelesaian konflik. Mereka butuh ruang untuk mencerna apa sih yang sebenarnya terjadi. Solusinya simple, beri ruang. Tambahkan beberapa adegan singkat setelah konflik selesai. Tunjukkan dampaknya ke karakter atau dunia cerita. Apakah mereka berubah dari status awal? Apa yang terjadi setelahnya? Ending yang baik adalah punya keseimbangan antara penyelesaian konflik dan refleksi. Kalau cerita romance ya misalnya sampai FL dan ML punya konklusi hubungan mereka. Entah jadian atau putus. Ya kalaupun jadian gak harus sampai beranak-pinak juga sih. Kesalahan kedua, semua masalah selesai dengan kebetulan. Misal karakter lagi terdesak di pojok, terus tiba-tiba ada meteor jatuh dan menghancurkan musuhnya itu. Males banget kan? Ending kayak gini bikin pembaca merasa cerita kita gak serius. Kecuali memang cerita komedi yang dari awal suka ngadi-ngadi idenya. Atau misalnya ada karakter yang disiksa sama suaminya. Terus pas ending gara-gara ada White Knight nolongin ngajak FL nikah dan langsung diterima aja gitu. Padahal si cowok baru ini gak jelas dia siapa dan kenapa bisa naksir FL tiba-tiba dan kemunculannya gak pernah ada sebelumnya. Sebagai penulis, kita kadang tergoda untuk membuat shortcut. Tapi kebetulan itu bikin konflik gak berarti. Solusi harus datang dari keputusan karakter, bukan dari keajaiban. Karena itulah dia disebut pemeran utama kan? Solusinya, keputusan karakterlah yang menyelesaikan konflik. Pastikan karakter kita mampu menyelesaikan masalah. Tunjukkan pertumbuhan mereka dari awal sampai akhir cerita. Kalau karakter berhasil karena keputusannya atau tindakannya, ending akan terasa lebih memuaskan, bukan? Kesalahan yang ketiga, cliffhanger tanpa sequel. Cliffhanger itu sebenarnya oke-oke saja kalau ada sequel. Kalau nggak ada lanjutannya, pembaca bakal merasa ditinggal di tengah jalan. Beberapa waktu lalu Sire nonton film tentang penculikan seorang anak. Bukan Taken ya. Dia sudah baku hantam. Sampai akhir ternyata si pemeran utama ini belum menemukan di mana anaknya. Si penjahatnya juga masih hahaha aja gitu. Terus ya udah, berpuluh tahun kemudian tuh nggak ada sequelnya. Berasa kentang banget deh. Sebelum bergerak ke solusi masalah tadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Nah, solusinya adalah meskipun cerita kita memiliki akhir terbuka, tetap beri penutup yang memuaskan. Yang harus dipikirkan, apa sih inti cerita kita? Kalau inti itu sudah selesai, pembaca bakal lebih bisa menerima ending yang terbuka. Misal di Ending the Movie, meski mereka terpenjara di akhir, tapi Face dapat kunci dari Sousa dan di kepala penonton sudah kebayang lanjutannya kayak gimana. Di A-Team pasti lolos dari penjara. Mungkin kalau dari kasus cerita yang anaknya diculik tadi,
Si ayah sudah mengetahui di mana sih penjahatnya dan si ayah sudah bisa menyusun rencana untuk menyelamatkan anaknya. Jadi sudah ada bayangan nih, oh ya setidaknya kalaupun tidak ada sequelnya, si ayah pasti akan menyelamatkannya, seperti itu. Kesalahan yang keempat, tiba-tiba mengubah aturan dunia cerita. Ini tuh kalau misalnya kita kayak main game, terus di akhir level ada aturan baru yang gak pernah disebut sebelumnya. Misalnya Teen Fiction, ada kompetisi. Nah, dunianya tadinya realistis gitu. Tiba-tiba ML dapat zat penguas tenaga supaya ML bisa mengalahkan penjahat yang merusak acara pertandingan. Kan endingnya jadi berasa curang. Sejenis dengan di awal gak ada sihir dunia, tiba-tiba endingnya menyelesaikan masalah pakai mantra ajaib. Itu kan bisa bikin pembaca kecewa karena cerita tidak konsisten. Atau sesederhana karakter cewek fobia ketinggian, tiba-tiba lancar latihan panjat tebing demi memenangkan hati si laki-laki yang pencinta bungee jumping misalnya, tanpa ada takut-takutnya. Solusinya pastikan ada konsistensi dalam cerita. Sejak awal kita merancang, tentukan aturannya. Apa yang bisa dan gak bisa terjadi di dunia itu. Kalau mau menambahkan elemen baru, perkenalkan di awal atau pertengahan, jangan di ending. 5. Pesan moral yang dipaksakan. Kadang kita menulis cerita dan pengen banget nyampein pesan moral. Tapi kalau caranya terlalu eksplisit, kadang kita malah berasa kayak ceramah. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa, lah kan jadi kalau begitu jadi non-fiksi. Ending yang baik biarkan pembaca menarik kesimpulannya sendiri. Kalau karakter kita beraksi sesuai moral cerita, pembaca pasti paham tanpa harus kita jelasin panjang lebar. Solusinya, biarkan tindakan karakter yang bercerita. Tunjukkan moral cerita lewat tindakan. Apa yang mereka lakukan di akhir? Apa konsekuensi dari pilihan mereka? Itu sudah cukup membuat pembaca menangkap pesannya. Jangan pernah menganggap pembaca itu bodoh. Mereka cerdas loh dalam menangkap pesan moral bahkan yang implisit sekalipun. Nah, itu dia kesalahan-kesalahan penulis pemula yang paling bikin ending cerita jadi kacau. Mulai dari ending yang terlalu cepat, kebetulan yang gak masuk akal, cliffhanger yang gak jelas, aturan dunia yang berubah, sampai pesan moral yang dipaksakan. Ingat, ending adalah bagian penting dari cerita. Kalau kita bisa menulis ending yang kuat dan memuaskan, pembaca insya Allah akan ingat cerita kita. Dan ya, ini jadi pengingat buat Sire juga, biar kita sama-sama gak jatuh dari jebakan yang sama. Cara paling mudah adalah cek kembali premis. Apakah konflik yang tertuang di premis selesai? Jika sudah, berarti bagus. Ini bukan masalah sad atau happy, tapi masalah konklusi. Meskipun Sire dan teman-teman tidak melakukan kesalahan yang dibahas tadi, namun dia sudah berhasil menarik air mata pembaca dan protes sejak 2017. Kalau kalian punya pengalaman bikin ending cerita atau mungkin contoh ending yang menurut kalian kurang pas, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Terus